Hari ini kembali kita boleh bersama-sama mengikuti renungan pagi bersama dengan gembala kita, dan kita percaya ada sesuatu yang baru yang akan kita terima pagi ini. Mari sama-sama sebelum kita menerima firman, kita mau menyembah Tuhan, kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Biar dari tempat kita masing-masing ada penyembahan yang naik ke hadapan Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita pagi ini sebagai satu persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Kita mau menaikkan pujian syukur. Ada nyanyian dari tempat-tempat kita masing-masing. Dan kita percaya biar hadirat Allah melingkupi kita pagi ini. Terima kasih Yesus. Engkau bangunkan kami pagi ini Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami bersyukur kepadamu. Dan biar pagi ini kami masing-masing membawa persembahan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar kemuliaan-Mu ada di tengah-tengah kami pagi ini. Terima kasih Aba. Terima kasih Yesus. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan, nyanyikan kidung pujian. Amin. Bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Mari bersama. Tanganku ku angkat padamu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau rasakan kasih-Mu itu ada di tengah-tengah kami. Ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Mari umat Tuhan. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku katakan Hosana, Hosana, Hosana,
katakan hosana bagi raja di atas segala raja. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama Yesus. Syakaralaba kata karalaba ralaba yaralaba ralaba shandi. Yaralaba ralaba shandi. Syakaralaba kata karalaba ralaba ralaba ralaba. Syadaralaba ralaba 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 ralaba. Bagi raja kami berikan pujian kami hanya bagimu, Yesus. Oralaba kata karalaba syandaralaba ralaba ralaba. Syakaralaba ralaba. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Mari umat Tuhan angkat tangan kita bersama. Hosana, hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Katakan hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, hosana, amin. Kami memujimu pagi ini Tuhan. Haleluya, haleluya, aku sekali lagi katakan hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Aku menyembahmu. Haleluya, haleluya. Uralaba syandaralaba ralaba 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 ralaba. Syakaralaba ralaba 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 ralaba. Syakaralaba ralaba 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 ralaba. Engkau layak Tuhan, Engkau layak Tuhan. Syakaralaba ralaba 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 ralaba. Syadaralaba ralaba ralaba ralaba. Sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Katakan sebab Engkau mulia, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan, amin, atas semua yang. Katakan sebab Engkau mulia, yes, yang layak dipuji, yang
atas semua yang sekali lagi katakan sebab Engkau mulia. Yes, yang layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Amin. Atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan bersama-sama memerintah bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji menang Tuhan Bapak Ibu sekalian. Sebentar kita akan membaca Mazmur pasal 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Gembala Rayon. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah kebaikan-Mu dan segala rancangan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa pagi hari ini, urapi setiap daripada kami. Berkati kami dengan berkat mana yang terbaik hari ini. Yang baru, yang segar. Urapi setiap daripada kami. Berikan kepada setiap daripada kami telinga untuk mendengar, hati untuk mengerti firman. Dan biarlah ketika firman itu ditabur, kami dibangkitkan di dalam pengharapan, di dalam iman, untuk terus berharap dan terus teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu berdoa, urapi hamba-Mu. Berikan aku pengurapan yang baru, ketajaman, kepekaan untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan. Dan biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan aku dedikasikan waktu ini. Biarlah waktu ini dikuduskan, dikhususkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa bersama-sama kita yang percaya. Kita katakan, amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam keadaan baik. Kalau saudara ada dalam keadaan baik, lambaikan tanganmu tinggi-tinggi saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Amin saudara. Nah saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini kita akan masuk ke dalam sesi yang kelima saudara. Sudah 5 hari ya kita membahas
tentang akhir zaman, dan hari ini adalah hari atau sesi yang kelima. Dan seperti saya katakan kemarin, kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tuliskan pertanyaan saudara di dalam kolom chat ya, di chat room, supaya nanti bisa dibaca dan menghindari kalau misalnya langsung tanya, menghindari koneksi internet yang kurang bagus sehingga nanti pertanyaannya jadi kurang jelas. Jadi kalau saudara ada pertanyaan, saudara bisa tuliskan di kolom chat ya. Selama saya lagi membawakan sesi yang kelima ini, saudara bisa tulis di situ. Nanti di akhir daripada sesi ini kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan 1000 tahun, ya, the millennium. 1000 tahun Kristus akan memerintah di atas bumi. Tetapi sebelum kita masuk tentang milenium atau 1000 tahun Kristus memerintah di atas bumi, pagi hari ini sedikit saya mau mengulas tentang apa yang sudah kita bahas selama 4 hari belakangan ini. Yang pertama, kita sudah bahas tentang skenario akhir zaman. Dan saya katakan bahwa skenario akhir zaman tidak bisa ditengking atau tidak bisa dibatalkan. Karena skenario akhir zaman adalah skenarionya Tuhan. Tuhan yang telah merancang skenario itu untuk menyatakan keadilan Tuhan dan untuk menghakimi dunia. Di dalam skenario akhir zaman, Tuhan akan memberikan upah kepada para nabi, hamba-hamba Tuhan, dan juga orang-orang kudus yang telah dengan setia percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Dan di skenario akhir zaman juga akan dibinasakan orang-orang yang selama ini berbuat jahat, yang telah membinasakan bumi. Lalu kemudian saudara, kita juga di hari yang berikutnya, di hari yang kedua, kita berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman. Kita melihat bahwa ternyata ada kemiripan dan ada persamaan dengan tanda-tanda yang Tuhan Yesus ucapkan di dalam Oliver Disclosure, di dalam Matius 24, ya, tentang penyesatan, deru perang, kelaparan, penyakit sampar di dalam kitab Lukas, lalu kemudian gempa bumi, penganiayaan, semua itu ternyata ada kesamaan dan kemiripan dengan apa yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika ke-7 materai yang di surga itu dibuka oleh anak domba Allah. Lalu kemudian di hari yang ketiga kita membahas tentang rapture tuh, saudara, ya. Tentang bagaimana di dalam peta zaman itu dikatakan nanti sebelum masa 7 tahun kesukaran itu adalah masa gereja atau zaman gereja. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam masa kesukaran besar, dan disitulah terjadi rapture, saudara. Dan kemudian setelah masa kesukaran besar itu selesai, Tuhan akan turun dari surga ke dunia dan kemudian akan mengalahkan antikristus, mengalahkan nabi palsu, dan kemudian saat itu iblis akan diikat dan dipenjarakan selama 1000 tahun. Nah, kita membahas juga, saudara, bagaimana ada tanda-tanda ketika rapture itu terjadi, apa saja yang akan terjadi, yaitu akan ada tanda anak manusia di langit, yang dikatakan oleh Alkitab, seruan malaikat penghulu dengan suara yang keras sekali. Ya. Lalu kemudian apa yang akan terjadi? Tuhan Yesus akan datang di atas awan-awan di langit. Lalu ada sangkakala nafiri yang dahsyat bunyinya akan ditiup. Lalu orang-orang kudus yang telah mati akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Lalu kemudian orang-orang kudus yang masih hidup pada waktu itu akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan dalam hitungan sekejap mata. Dan pada saat itu, maka orang-orang pilihan Tuhan, ya, orang-orang pilihan Tuhan itu akan diangkat, yang mati, yang tadi bangkit dari kematian, lalu kemudian yang diubahkan tubuhnya menjadi tubuh kemuliaan, maka semuanya akan diangkat naik ke awan-awan, berkumpul dengan Tuhan di awan-awan, dan kemudian naik ke sorga. Nah, di sorga pada saat itu akan terjadi tahta pengadilan Kristus, atau yang disebut Bema. Ya, tahta pengadilan Kristus itu ditulis di dalam kitab Korintus, dan besok kita akan bahas, ya. Karena besok kita akan membahas tentang tahta penghakiman dan juga tahta pengadilan Kristus.
tahta penghakiman atau tahta putih yang besar itu berbeda dengan tahta pengadilan Kristus. Tahta pengadilan Kristus adalah judgment seat of Christ disebutnya, atau bema. Itu adalah ketika orang-orang benar atau orang-orang kudus yang sudah mati dan yang masih hidup pada waktu itu yang diangkat rapture, maka mereka akan masuk ke surga dan mereka semua akan diadili oleh Kristus, ya. Diadili bukan untuk dihukum, bukan untuk dijatuhkan hukuman, bukan. Tetapi diadili di dalam tahta pengadilan Kristus atau bema itu untuk diberikan reward atau upah. Jadi kalau selama di dunia ya kita banyak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, lalu kemudian kita hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan dan lain sebagainya, semuanya itu akan diperhitungkan. Ya, di dalam kitab Korintus Rasul Paulus mengatakan pekerjaan setiap orang nantinya akan diuji. Apakah pekerjaan itu terbuat dari jerami, dari kayu, atau terbuat dari barang-barang yang mulia? Kalau dari jerami dan kayu, maka dia akan terbakar, tetapi dia akan selamat. Artinya, dia tidak akan binasa, dikatakan. Tetapi kalau dia pekerjaannya terbuat dari emas, perak, dan batu permata, maka dia akan tampil mulia. Dan itu sedang berbicara tentang bema, ya. Dan bema itu terjadi ketika orang-orang diangkat naik ke surga, ya, orang-orang kudus itu, lalu di surga kita akan masuk dalam pengadilan, tahta pengadilan Kristus. Setelah itu ada pernikahan anak domba Allah di surga, ya. Pernikahan anak domba Allah. Sementara di bumi terjadi 7 tahun masa kesukaran, ya. Setelah ini selesai, maka Tuhan Yesus akan datang ke dunia bersama dengan pasukannya, berperang melawan antikristus dan nabi palsu dan mengalahkan mereka, memasukkan mereka ke dalam neraka, dan kemudian iblis juga diikat selama 1000 tahun dan kita masuk ke dalam masa pemerintahan Kristus 1000 tahun. Lalu kemudian kemarin saudara kita juga membahas tentang tribulasi atau 7 tahun masa kesusahan, ya. Kita telah melihat dari kitab Daniel dan juga kita telah melihat dari kitab Wahyu, saudara, ya. Dan dikatakan di sana bahwa selama masa 7 tahun kesukaran ini antikristus akan muncul, nabi palsu akan muncul, mereka akan menyesatkan banyak orang untuk menyembah si antikris dan juga untuk menyembah si iblis, saudara. Lalu pada waktu itu akan dibangun patung, orang akan disuruh menyembah patung antikris, lalu kemudian mereka yang tidak mau menyembah akan dibunuh, lalu kemudian mereka yang menyembah patung antikris itu akan diberi tanda pada tangan kanan mereka dan juga pada dahi mereka. Lalu kemudian tanpa tanda itu mereka tidak bisa melakukan transaksi jual beli dan mereka tidak bisa berdagang, ya. Dan ini yang kemarin kita bahas, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak saudara sebelum kita nanti masuk ke dalam pembahasan kerajaan 1000 tahun, ya, untuk melihat apa yang akan terjadi di akhir dari masa penganiayaan itu. Ya, kita lihat di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Di sana dikatakan, dan aku melihat binatang itu, dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul. Binatang yang dimaksud di sini bukan iblis dan juga bukan nabi palsu. Tetapi binatang yang dimaksud di sini adalah antikristus, ya. Jadi nanti saudara bisa baca sendiri. Kalau kita baca ayatnya nanti terlalu banyak ayat yang dibaca, waktunya habis, ya. Jadi saya ambil ini saja, nanti saudara baca Wahyu 19 secara keseluruhan, ya.
Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Ya, penunggang kuda itu P-nya huruf besar, tentaranya nya huruf besar, berarti ini adalah Tuhan Yesus. Si penunggang kuda dan tentaranya ini ditulis di dalam kitab Wahyu 19 ayatnya yang ke-11 dan seterusnya. Jadi nanti saudara baca ya. Wahyu 19 ayat yang ke-11 itu berbicara tentang Tuhan Yesus datang dengan seekor kuda putih dan dia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar ya. Itu sebabnya kenapa saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa gambaran penunggang kuda putih yang ada pada waktu materai pertama itu dicabut, itu berbeda dengan gambaran penunggang kuda putih yang ada di Wahyu 19 ayat yang ke-11 ini. Ya, gambarannya berbeda dengan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dikatakan, wah dia dengan namanya yang setia dan yang benar, lalu kemudian dia matanya bagaikan nyala api, kepalanya terdapat banyak mahkota, bukan hanya satu mahkota. Dan kemudian dari mulutnya keluar pedang tajam, lalu kemudian di kakinya ada tulisan firman Allah, saudara. Dan gambaran Kristus begitu megah dan hebat, tetapi di Wahyu 6, ketika berbicara tentang materai pertama dicabut dan kemudian ada penunggang kuda putih juga, dikatakan bahwa penunggang kuda putih itu hanya mengenakan satu mahkota. Dan dia tidak membawa pedang, dia hanya membawa busur panah. Itu sebabnya saya meyakini bahwa kedua gambaran itu adalah gambaran yang berbeda. Nah, kemudian di ayat yang ke-20 dikatakan begini, maka tertangkaplah binatang itu yaitu antikristus dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, lautan api yang menyala-nyala oleh belerang ini adalah neraka atau yang disebut sebagai Gehenna. Itu sudah neraka yang final, saudara. Ya, saat ini orang yang mati, yang tidak mengenal Kristus, yang hidupnya jahat, belum masuk Gehenna. Saat ini orang yang mati itu masih masuk Seul, saudara. Ya, Seul itu adalah tempat yang panas tapi belum neraka, ya, tempat transit saja baru. Nerakanya nanti disebut Gehenna. Jadi yang pertama kali nanti yang akan masuk Gehenna itu adalah antikristus dengan nabi palsunya, ya. Lalu kemudian ayat ke-21 dikatakan, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda yaitu Yesus Kristus. Dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Perhatikan kalimat terakhir. Semua burung kenyang oleh daging mereka. Kalimat ini, saudara, mengacu dengan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 24 ayat 28. Ketika Tuhan Yesus, kalau saudara baca nanti ayatnya, di sana dia katakan begini. Dia sedang berbicara tentang bagaimana orang-orang akan diangkat, orang-orang akan hilang kalau ada dua orang di ladang dan lain sebagainya. Yang satu diangkat, yang satunya akan tertinggal dan lain sebagainya. Tetapi kemudian di akhir daripada kalimat itu dia katakan begini, saudara. Dia bilang bahwa di mana ada mayat, di situ ada burung gagak. Ya. Nah, banyak ahli Alkitab mempercayai bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu berhubungan dengan apa yang kita baca di dalam Wahyu 19 ayat 21 ini. Bahwa Tuhan Yesus sedang berkata nantinya, ketika nanti aku datang, kali yang kedua memijakkan kakiku di atas bumi bersama dengan pasukanku, maka di sana akan terjadi peperangan yang besar dan akan bergelimpangan banyak mayat daripada pasukan sekutu antikristus.
Dan pada waktu itu, disitulah engkau akan menemukan Mesias itu ada. Disitulah saatnya engkau akan tahu bahwa aku adalah Mesias. Disitulah saatnya di mana ada mayat, di situ burung gagak akan berkumpul, dan disitulah aku akan ada. Ya, itu yang diartikan tentang Matius 24 ayat 28. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang kita baca ini, dikatakan bahwa di akhir dari 7 tahun masa kesukaran itu, Tuhan Yesus nanti akan turun dari surga bersama dengan pasukan surga untuk berperang melawan antikris. Pada saat itu antikris akan pergi ke seluruh dunia dan menghasut. Nggak tahu gimana caranya, karena sekarang udah zamannya teknologi mungkin lebih gampang, saudara. Menghasut seluruh pemimpin-pemimpin, raja-raja dunia untuk mengerahkan pasukan mereka untuk berkumpul bersama-sama dan melawan Tuhan Yesus. Mereka akan berkumpul di satu tempat yang namanya Harmagedon, saudara. Ya. Tempat Harmagedon itu saat ini ada di Israel tempatnya. Harmagedon itu artinya adalah lembah yang ada di Megido. Ya, kota Megido itu titiknya, letaknya saat ini ada di Israel. Dan kota itu menjadi kota yang terbengkalai, tidak ada penduduk yang tinggal di situ. Sekarang ini hanya menjadi situs sejarah bagi bangsa Israel. Kalau kita pergi ke sana, kota Megido itu letaknya di atas bukit yang tinggi. Saudara akan bisa melihat di bawahnya itu ada lembah yang luas besar. Dan disitulah nanti antikristus akan mengumpulkan pasukannya. Disitulah nantinya Tuhan Yesus bersama dengan pasukannya akan berperang melawan antikris. Peperangan ini yang sering kali kita dengar atau kita kenal dengan perang Harmagedon. Jadi perang Harmagedon itu nanti terjadi di akhir dari masa kesukaran besar. Di perang Harmagedon itulah Tuhan Yesus akan mengalahkan antikris. Dan Tuhan Yesus akan mengalahkan nabi palsu. Dan dikatakan di situ ketika antikris dan nabi palsu dikalahkan, mereka akan dimasukkan ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Yaitu neraka atau yang kita biasa disebut atau pernah dengar namanya Gehenna. Dan pada saat itu semua sekutu, tentara sekutu antikris, tentara sekutu daripada nabi palsu akan dihabisi oleh Tuhan dengan pedang yang keluar dari mulutnya. Dan saat itu Tuhan Yesus bersama dengan pasukannya akan menang. Dan apa yang akan terjadi setelah itu? Kita lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Dalam kitab Wahyu 20 ayat yang pertama sampai ke-6 dikatakan begini. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut, dan suatu rantai besar ada di tangannya. Lalu malaikat itu menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ya, naga itu adalah iblis atau setan, ya. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkan iblis ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memateraikannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Saudara perhatikan kalimat yang ditulis di situ, dikatakan bahwa iblis nantinya akan diikat dengan rantai yang besar, lalu kemudian dia akan dimasukkan ke dalam jurang, dilemparkan ke dalam jurang maut. Dan jurang maut itu akan ditutup dan dimaterai selama 1000 tahun. Jurang maut di sini bukan neraka. Ya, sekali lagi. Jurang maut di sini bukan Gehenna. Tetapi jurang maut di sini menggunakan kata aslinya abyssos. Atau kalau saudara pernah nonton film-film ya, di abyss, ya abyss, kata bahasa Inggris abyss itu diambil dari kata
Abyssos. Abyssos itu artinya adalah satu jurang yang gelap, yang dalam, dan tidak ada ujungnya. Tidak ada dasarnya. Jurang itu begitu dalam, ya, begitu gelap, nggak berujung, nggak berdasar. Iblis nanti akan ditangkap, lalu kemudian dirantai, lalu dilempar ke jurang yang tidak ada dasarnya selama 1000 tahun. Ya, dan jurang itu pintunya akan ditutup, lalu kemudian dimaterai selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu dunia tidak akan ada iblis, tidak ada antikris, tidak ada nabi palsu, ya. Semuanya damai. Tidak ada penyesatan, semuanya damai. Itulah kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun. Nggak ada iblis, nggak ada penyesatan, nggak ada kekacauan. Ya, semuanya ada dalam keadaan damai. Tetapi itu bukan terjadi, kerajaan 1000 tahun bukan terjadi di surga. Kerajaan 1000 tahun itu adanya di bumi. Ya, apa yang akan terjadi kita lihat ayat yang keempat. Dikatakan di sana, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ya. Ketika iblis sudah diikat, sudah dilempar ke Abyssos, lalu kemudian ditutup, dimaterai selama 1000 tahun, maka apa yang terjadi di dunia adalah Yohanes di situ melihat ada banyak tahta. Dan ada banyak orang yang duduk di atasnya dan kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Siapa orang-orang yang duduk di atas tahta-tahta ini? Mereka adalah orang-orang kudus yang sudah yang sudah dibangkitkan lalu kemudian naik ke surga bersama dengan Tuhan pada waktu rapture. Ya. Mereka bangkit dari kematian dan mereka yang masih hidup pada waktu itu diubahkan lalu bersama-sama diangkat naik ke surga. Dan setelah pernikahan anak domba Allah itu selesai di surga dan masa 7 tahun kesukaran itu selesai, maka mereka akan turun bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika Kristus mengalahkan nabi palsu, antikristus, dan iblis diikat, maka mereka akan memerintah, diberikan kuasa untuk menghakimi bersama-sama dengan Kristus di dunia ini. Jadi kalau saudara dan saya terangkat di dalam rapture, maka nanti kalau Tuhan Yesus turun di akhir daripada masa kesukaran untuk mengalahkan antikris dan nabi palsu, kita juga akan turun di situ. Dan kemudian di dalam masa kerajaan 1000 tahun, kita juga akan memerintah bersama dengan dia. Kalimat berikutnya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka. Perhatikan ini ya. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Kalau dibilang bahwa jiwa-jiwa yang dilihat oleh Yohanes ini adalah mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jiwa-jiwa yang dilihat oleh Rasul Yohanes di sini adalah para martir. Ya. Lalu kemudian, tapi kan pertanyaan begini, para martir kapan? Apakah para martir sebelum rapture? Kan mereka sudah diangkat pada waktu rapture. Atau pada para martir setelah rapture? Kalimat berikutnya dikatakan begini. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang juga tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyembah binatang itu. Tidak mau menyembah patungnya. Tidak mau menerima tanda pada dahi dan tangan mereka. Mereka, meskipun mereka mati dipenggal, meskipun mereka mati secara martir pada masa kesukaran yang besar, tetapi nanti ketika Tuhan Yesus memerintah sebagai Raja di atas bumi selama 1000 tahun, mereka akan dibangkitkan kembali. Dan dikatakan apa yang akan terjadi di sana? Dan mereka akan hidup kembali
dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi mereka bukan hanya diangkat, didudukan di atas tahta untuk bisa menghakimi, tetapi mereka dikatakan akan hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ayat yang kelima. Tetapi orang-orang mati yang lain yang tidak orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya, jadi pada waktu awal masa 1000 tahun yang hanya akan bangkit adalah mereka yang mati martir selama masa kesukaran. Sedangkan yang lain belum, ya, tidak akan bangkit dulu di situ, belum, ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Ya, orang-orang mati yang ada di masa kesukaran, orang-orang mati yang sebelum masa kesukaran yang belum di dalam Kristus, mereka belum akan mengalami kebangkitan terlebih dahulu. Inilah kebangkitan pertama. Dan dikatakan ayat yang ke-6 berkata begini. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama ini. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab atau kitab Wahyu tentang kerajaan 1000 tahun? Saya buat ringkasannya untuk saudara. Ya. Dikatakan di dalam kerajaan 1000 tahun itu, di awal kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus nanti akan datang ke dunia, ya, dan akan mengalahkan iblis, antikristus dan nabi palsu, dan iblis akan diikat. Dan saat itu Tuhan Yesus akan memerintah di dunia ini untuk 1000 tahun lamanya. Ya. Apa yang akan terjadi di saat kerajaan 1000 tahun? Orang-orang kudus yang dibangkitkan dan terangkat ke sorga saat rapture akan turun kembali ke dunia bersama-sama dengan Tuhan dan mengadili dunia ini, memerintah dunia ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lalu kemudian orang-orang yang mati martir bersama-sama orang-orang yang mati martir selama masa antikris akan dibangkitkan dan akan memerintah bersama dengan Kristus sebagai raja. Lalu kemudian ayat yang keempat, poin yang keempat adalah orang-orang kudus yang turun dari surga bersama-sama dengan Kristus dan para martir yang bangkit untuk memerintah bersama-sama dengan Kristus tidak akan mengalami kematian lagi. Artinya tidak akan masuk ke dalam neraka. Jadi kenapa anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan selalu berkata, ayo kita persiapkan diri untuk kedatangan Yesus di atas awan-awan untuk bisa diangkat, kita naik ke sorga. Kenapa selalu diingatkan itu? Karena kita mempercayai bahwa ketika kita diangkat naik ke sorga saat rapture, maka ketika kita kembali kita tidak akan mengalami kematian lagi. Ya, kita tidak akan masuk ke dalam neraka, tetapi kita sudah mengalami kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, baik di surga maupun di dunia. Ya. Saya berdoa dan berharap bahwa penjelasan saya mengenai kerajaan 1000 tahun yang singkat ini bisa menjadi pengertian bagi kita semua. Ya, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dikatakan bahwa di sini ada yang nanya, Shalom Pak Budi, siapakah yang dimaksud dengan orang-orang kudus di dalam kitab Wahyu pasal 13 ayatnya yang ke-7, ya. Kita akan coba baca kitab Wahyu, saya coba buka ya ayatnya di layar saudara supaya kita bisa baca bersama-sama. Oke, saya coba share screen. Ini kitab Wahyu 13 ayatnya yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka, dan kepadanya diberi kuasa atas setiap suku dan umat
dan bahasa dan bangsa. Ya, saudara, ayat ini sedang menuliskan tentang antikristus. Ya, dikatakan bahwa antikristus akan diperkenankan, ya, diizinkan, diperbolehkan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Jadi yang dipertanyakan di sini adalah siapa yang dimaksud dengan orang-orang kudus. Ada banyak pengertian tentang ini, saudara, ya, penafsiran tentang ini, ya. Karena memang seperti saya katakan bahwa kitab Wahyu ini masih merupakan kitab yang penuh dengan misteri, gitu, ya. Berbicara tentang hal-hal yang akan datang dan juga hal-hal yang belum pernah kita lihat dan kita mengerti. Tetapi ada alasan kedua juga yang membuat timbulnya banyak penafsiran. Alasan yang kedua adalah karena keterbatasan bahasa. Ya. Keterbatasan terjemahan. Bagaimana seseorang bisa mengekspresikan sesuatu dalam kata-kata yang dia tulis, saudara. Atau menceritakan satu kejadian dengan kata-kata yang dia tulis. Dan keterbatasan inilah yang akhirnya menimbulkan banyak tafsiran. Sehingga kata-kata orang-orang kudus di sini ada yang menafsirkannya sebagai orang-orang Kristen. Ya, kalau mereka yang mempercayai pengangkatan terjadinya di akhir daripada masa aniaya, maka mereka akan berkata bahwa orang-orang kudus yang dimaksudkan di sini pasti termasuk di dalamnya adalah orang Kristen, karena siapa yang dikuduskan oleh Tuhan? Yesus mati, datang ke dunia, mati di atas kayu salib untuk membuat kita menjadi orang-orang yang benar di hadapannya, orang-orang yang dikuduskan di hadapannya. Maka akan ada golongan orang-orang yang mempercayai bahwa orang-orang kudus di sini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan orang Kristen. Itu kalau misalnya yang mempercayai post, ya, post tribulation. Atau bahkan yang mid dan pre-rev pun mungkin bisa mempercayai bahwa di tengah-tengah masa kesukaran itu masih ada anak-anak Tuhan, masih ada orang-orang Kristen, dan mereka lah yang nantinya akan diperangi oleh antikristus. Ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempercayai pre-tribulation, bahwa kita gereja Tuhan akan diangkat sebelum masa aniaya, maka mereka berkata bahwa orang-orang kudus ini kemungkinan berbicara tentang dua. Yang satu adalah orang-orang pilihan dari Israel, ya. Saya enggak berkata bahwa ini adalah 144.000 orang yang diberikan tanda oleh Kristus, tetapi mungkin saja bisa. Dan yang kedua adalah mereka yang telah mendengar Injil Kerajaan pada zaman masa kesukaran itu, dan mereka percaya kepada Kristus Yesus, dan mereka tidak mau menyembah kepada patung, kepada binatang itu, dan tidak mau menerima tanda pada tangan kanan dan dahi mereka, dan akhirnya mereka diperangi oleh antikristus dan mereka dipenggal, seperti apa yang tadi kita baca di dalam penjelasan kerajaan 1000 tahun, ya, saudara. Itu penjelasan yang daripada saya untuk pertanyaan yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua. Shalom Pak Budi, pandangan orang Yudaisme atau Yahudi dengan melihat biblika dan dogmatika yang berbeda, bisakah Bapak menerangkan perbedaan itu? Ya, ini pertanyaannya bagus, ya, tetapi pertanyaan ini sebetulnya tidak berhubungan dengan akhir zaman, ya. Dan kalau dibahas di sini nanti akhirnya akan panjang lebar dan melebar ke pertanyaan yang lain. Mungkin nanti kita akan bisa jawab pertanyaan tentang perbedaan dogma, ya, pandangan daripada agama Yudaisme dan juga kekristenan, dan juga mungkin juga tentang Islamologi, ya, karena itu adalah 3 agama yang disebut sebagai Abrahamic religion, ya, agama yang lahir dari Abraham, gitu, saudara, ya. Yang berikutnya, Shalom Pak Budi, satu lagi dalam Wahyu 13 ayat 16 dikatakan semua orang kecil, besar,
kaya, miskin, merdeka, atau hamba. Diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Berupa apakah tanda tersebut? Kalau berupa chip, apakah mungkin? Soalnya harga chip kan mahal. Sedangkan di ayat tersebut, orang miskin pun harus diberi tanda. Ya, itu sebabnya kenapa sampai saat ini saya masih bertanya-tanya apakah tanda itu memang sungguh-sungguh chip, saudara, ya. Karena harga chip itu mahal. Dan untuk ditaruh di setiap manusia, itu memerlukan biaya yang besar sekali. Apa mau pemerintah dunia ini, ada pemerintahan di dunia ini yang mau mengeluarkan biaya sebesar itu untuk taruh chip di tangan atau di dahi daripada penduduknya. Bukan hanya soal chipnya mahal, tapi prosesnya juga membutuhkan tenaga ahli. Ya, jadi itu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Ya, ada juga yang mempunyai teori lain-lain bahwa itu merupakan tanda yang menunjukkan golongan kelompok orang tertentu dengan kepercayaan tertentu. Tapi apapun tanda itu, dikatakan bahwa tanda itu akan diberikan kepada mereka orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka, dan hamba. Semuanya akan diberi tanda. Ya. Dan tanda itu berhubungan bukan hanya tentang soal jual beli, tetapi tanda itu berhubungan erat dengan penyembahan kepada si antikris. Ya, jadi kita perlu mengerti dan kita perlu perhatikan itu. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan yang mau ditanyakan? Pertanyaannya cuma 3 ini di chat room. Ya. Berarti selama 5 hari saya menjelaskan akhir zaman ini antara cukup jelas atau sangat membingungkan sampai saudara nggak punya pertanyaan untuk ditanyain. Oke, kalau mungkin belum ada pertanyaan, ya nanti saudara mungkin bisa coba sambil memikirkan. Besok ya, kita akan membahas tentang tahta penghakiman, pengadilan terakhir, dan besok kita akan berbicara tentang langit dan bumi yang baru. Ya. Satu hal lagi sebelum saya tutup, saudara, nanti ketika memerintah, ya, Tuhan Yesus memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, masih ada orang yang kerja nggak, Pak? Masih. Masih ada bangsa-bangsa lain nggak? Masih. Tapi pusatnya nanti, fokusnya itu adalah di kerajaan Kristus. Dia memerintah, dia yang berdaulat sebagai raja. Dan akan ada damai di bumi selama 1000 tahun. Karena iblis diikat dan dilempar ke Abisos. Oke, saya serahkan kembali kepada worship leader. Kita akan mengucapkan deklarasi Pentakosta ketiga, lalu kemudian saya akan tutup di dalam doa. Silakan. Ya, terima kasih Pak Budi. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.
Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita arahkan hati kita dan mata kita kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan, anugerah Tuhan. Selama 5 hari ini, Tuhan, kami telah banyak belajar, kami membuka firman Tuhan, kami melihat firman Tuhan. Dan biarlah kiranya apa yang kami pelajari selama 5 hari ini dapat membukakan pengertian kami, sehingga kami bisa mengerti tentang skenario yang telah Engkau siapkan di akhir zaman. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah kiranya umat-Mu hari-hari ini dipersiapkan menjadi umat yang dewasa, menjadi pengantin mempelai wanita yang tidak bercacat celah. Sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua menjemput kami di atas awan-awan, Engkau mendapatkan kami orang-orang yang layak. Kami menjadi orang-orang termasuk dalam bilangan orang-orang yang pilihan yang Tuhan akan angkat dan dikumpulkan bersama dengan Engkau untuk masuk ke dalam bema menerima upah kami dan juga untuk masuk ke dalam pernikahan anak domba Allah. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa hari-hari ini, biarlah kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan umat-Mu yang lemah. Engkau yang meneguhkan iman kami kembali. Engkau yang membuat kami kuat di dalam Engkau. Gairah untuk berdoa, gairah untuk menyembah, gairah untuk membaca firman, gairah untuk mencari wajah-Mu. Dan ketika kami bangkit di dalam gairah untuk mencari Engkau, di situ biar kami mengalami Engkau kembali. Di situ kami diingatkan dengan kasih semula-mula kembali. Kami dikobarkan kembali dan semangat kami untuk Engkau, cinta kami akan Engkau, itu dikobarkan kembali. Hamba-Mu berdoa, meskipun kami sedang melewati hari-hari yang tidak mudah hari-hari ini, tetapi biarlah kiranya Engkau tetap memberikan kami sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada iman yang teguh dan tidak tergoyahkan. Dan apapun yang akan dikerjakan oleh umat-Mu pada hari ini, biarlah hamba-Mu berdoa, biar Engkau memberkatinya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh umat-Mu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh sebab itu aku mohonkan berkat-Mu atas mereka pada pagi hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih karunia dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Bahkan sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput kita semua di atas awan-awan. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu besok. Amin.